Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Haba Kemenat Podcast. Alhamdulillah di studio kita telah hadir Ustadz Munawar, penyuluh agama Islam, kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Beliau terbaik 1 dalam penyuluh agama Islam Award 2023 dengan kategori pendampingan kelompok rentan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kemarin Ustaz sempat ke Jakarta mengambil mengikuti penyuluh Award 2023. Ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Bulan Agustus. Bulan Agustus. Ya. Ustaz mendapatkan kategori terbaik kategori pendampingan kelompok rentan. Itu bagaimana? Ceritakan bagaimana kok bisa dapat kategori itu? Pada awalnya saya pun tidak menyangka bisa dapat, tapi yang jelas saya memiliki tekad untuk menampilkan kemampuan terbaik saya, dan alhamdulillah mungkin berkat bantuan teman-teman dan juga mungkin dari pihak dukungan dari pihak Kanwil, bisalah kita tampil terbaik di sana, alhamdulillah. Yang Ustaz tampilkan apa itu Ustaz? Kami ada 2 kali seleksi. Yang pertama seleksi video, kemudian seleksi KTI yaitu karya tulis ilmiah. Kemudian yang ketiga ada seleksi portofolio. Alhamdulillah 7 orang yang dikirim dari Aceh itu yang lolos 5 orang. Jadi saya, ada Ustaz Romli, ada Ustaz Murhaban, ada Ustaz Amiruddin, dan ada juga Ustazah Ermidaini, dan saya ada bidang pendampingan kelompok rentan. Jadi kami datang ke Jakarta itu untuk mempresentasikan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Jadi itulah penilaian terakhirnya gitu. Ya. Memang yang udah Ustadz tampilkan tadi itu tentang kerjaan selama sehari-hari. Apa yang saya lakukan selama hanya ketika memberikan penyuluhan khusus kepada masyarakat tunanetra. Gimana tuh Ustaz? Masyarakat tunanetra. Di mana? Jadi tempatnya ada 2 tempat. Itu yang pertama di Lempesta, yaitu Lembaga Pengembangan Sumber Daya Tunanetra Aceh. Itu tempatnya di Jalan Patimura di Blawur. Emang ada rumah yang kami sewa khusus untuk kegiatan orang tunanetra. Ya. Kemudian satu lagi itu ada di Ladong Aceh Besar, yaitu panti RSBM Dinas Sosial Provinsi Aceh. Sebelum jauh ke sana, saya mau nanya, maaf nih Ustaz. Ya. Ustaz penurunan penglihatan Ustaz? Ya. Itu memang dari lahir atau bagaimana Ustaz? Oh, tidak, saya baru mulai bermasalah dengan mata itu tahun 2008. Jadi berobat dan terus berobat. Dari saya dikirim ke di Jakarta, rupanya bukan makin sembuh tapi makin ditakutkan gitu. Jadi kata dokter, itu bulan Februari, 6 bulan kemudian saya akan buta total. Jadi saya betul-betul down. Jadi nyoki caranya. Jadi pulun payah minta pulun payah minta sedekah. Sudah gebreng lah bikin kan. Bagaimana saya mengajar, bagaimana saya bekerja, seolah-olah memang dunia ini sudah gelap. Jadi kebetulan malam itu ada tayangan Kick Andy yang ditendang semuanya orang tunanetra pas malam Sabtu. Jadi saya tengok
orang buta, pernah orang buta tapi saya pulang lah begini. Yang dalam buta habis, semangat lagi saya. Jadi Jangan nonton ke Engdi itu. ya, saya betul-betul semangat. Malah lebih semangat dari dulu lah. Jadi langsung saya telepon istri yang di Banda Aceh. Jadi tolong minta Profil Dr. Sahrudin Damin dan Profil Talha Damani yang diundang oleh Ki Kendi. Jadi lalu minta dibaca era awalnya belajar. Jadi cari dapat Pak. Jadi mereka dalam beraktivitas, dalam bekerja menggunakan komputer yang sudah diinstal program JAWS, yaitu JAWS itu alat untuk membaca layar. Jadi rupanya orang buta pun bisa pakai komputer. Saya baru tahu hari itu. Jadi walaupun kita bermasalah dengan mata, Tapi tidak ada kendala untuk bekerja. Jadi semangat lagi sih. Terkait dengan Ustaz kayak tremor tadi itu bermasalahnya sejak tahun 2020. Itu masih baru. Low vision tadi dengan ini berbeda Ustaz ya? Beda kasusnya. Jadi kebetulan di akhir tahun 2019 saya rencana mau memperpanjang SIM. Jadi harus ada surat keterangan dari dokter bahwa saya masih bisa bawa Honda. Jadi berobatlah saya ke salah satu rumah sakit tidak mungkin saya sebutkan di sini, dan dengan seorang dokter spesialis dikasih obat ke saya. Jadi ini katanya untuk menenangkan syaraf. Jadi dulu saya hanya bermasalah dengan tangan, tidak bermasalah ketika bicara, masih bisa ceramah. Jadi saya minumlah obat itu. Jadi lonjep obatnya, long bersih lagi mana mulai lagi terkulai seperti ayam yang baru disembelih. Benar tergerok-gerok bangsa pokok. Jadi sejak itulah saya mulai parah. Jadi teman-teman saya dari kalangan tunanetra datang ke rumah untuk terapi pijat. Anda stabil kembali gitu. Di awal Ustaz kena mata, baru kena gerakan itu. Ya. Tapi Ustaz walaupun dengan keadaan begitu tetap semangat untuk berdakwah Ustaz ya. Ya, itu memang kewajiban kita, Ustaz. Dakwah kewajiban Ustaz ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas gitu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu larinya kewajib Ustaz ya. Wajib memang. Wajib. Ya. Malah sunnah terbesar Nabi dakwah itu Ustaz. Itulah dakwah. Terkait dengan belajar Ustaz mulainya dari mana dulu Ustaz? Belajar apa itu, Mas? Pendidikan Ustaz. Pendidikan saya SD di kampung di Aceh Utara. SD namanya SD Negeri Jatengah. Selesai tahun 1995. Kemudian lanjut ke MSN Tungku. Dari Aceh Utara pindah ke Tungku. Karena ikut abang kuliah gitu. Dari kecil udah merantau Ustaz. Ya. Jadi selesainya tahun 1998, kemudian dapat beasiswa dari PT Arun. Saya lanjut ke Dayah Ulumuddin di Tungkol. Ya, di Cundal Semawe. Selesai tahun 2001, kemudian lanjut ke PBA, yaitu pendidikan bahasa Arab di UIN. Selesai tahun 2006, kemudian bermasalah dengan mata. Saya tidak melanjutkan pendidikan. Setelah saya pandai laptop, baru kembali saya ke
ke S2 dari tahun 2011 selesai 2013. Pas 4 semester. Tapi yang S1 tadi kan Ustaz belum sakit kan? Belum bermasalah dengan mata memang. Ya. Jadi tadi berhenti karena laptop, karena belum bisa menguasai laptop. Iya betul. Tapi kalau sekarang saya dengar Ustaz udah lebih canggih lagi pengetahuan tentang laptop. Pakai HP lagi. HP lagi. Contoh HP seperti ini. Ya misalnya kita mau buka, semua dibaca oleh HP. Ustaz nggak bisa baca tuh, saya nggak nampak. Nggak nampak, dibaca oleh HP semuanya. Kan ngomong dia ini. Misalnya kita buka WA, apa namanya? Udah terbuka semuanya, dibaca semua gitu. Wah, malah saya nggak bisa. Kayak mana caranya tuh Ustaz? Di setiap HP Android memang ada satu aplikasi yang bisa kita aktifkan untuk program seperti ini, namanya Tollback gitu. Jadi dia hanya memberikan pesan dari semua tulisan dibacakan sama dia. Apapun yang ada di layar semuanya dibaca nanti. Sehingga kita mengarahkannya gitu. Kalau baca Quran gimana Ustaz? Kalau baca Al-Quran, alhamdulillah karena saya masih low vision, bisa juga saya menggunakan HP. Jadi halamannya saya zoom. Oh gitu. Kalau tulisannya besar, saya alhamdulillah masih bisa baca gitu. Oh, bukan total. Bukan total, ya. Jadi kan Ustadz kena mata menurun itu di menjelang S2 saja. Atau sebelum S2? Sebelum S2. Terus tahun 2008. Punya semangat untuk melanjutkan S2 itu padahal dengan kondisi begitu kok bisa bagaimana? Jadi memang sejak dari Ubud memang dia nggak ajak kuliah. Jadi maka moto hidup saya dari dulu adalah la hujjah li ghairin najah. Tidak ada alasan untuk tidak sukses. Gitu. La hujjah li ghairin najah. Di ghairin najah. Ya, tidak ada alasan untuk tidak sukses. Gitu. Emang harus minta cara. Jangan cari alasan, tapi carilah cara. Betul. Ya. Jadi populer bagi orang-orang yang berhenti karena alasan. Nggak ada alasan. Untuk sukses itu tanpa alasan ya. Iya. Baik Ustaz, minum dulu Ustaz. Saya jadi terharu juga bicara sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin menarik. Menarik. Kira-kira berapa persen mata bisa melihat sekarang? Sekarang hanya tinggal 40%. Ya. 40% gimana tuh ya? Berarti dari kalau Ustaz melihat saya nggak jelas ada? Saya tahu ada orang di situ, tapi saya tidak tahu siapa itu. Tapi kuno don tuliu saja. Tengah janggut Ustaz. Ustaz, kalau Ustaz Jul Arabtul Ustaz Arabtul Musamma wal Isma. Yeah. Kalau saya Arabtul Musamma dunal Isma. Iya. Terkait PAI Award kemarin Ustaz. Iya. Itu kan kalau tidak salah ada membuat sebuah audio visual itu tentang Ustaz saya pernah lihat di YouTube. Iya. Yang membuat itu siapa Ustaz? Yang buat itu kawan juga dari penyuluh. Ya mengambil video dan yang mengedit video itu kami bekerjanya adalah tim memang. Ya dari penyuluh utara. Ya. Di belakangnya ada tim-timnya Ustaz. Yeah. Boleh dikenalkan Ustaz? Yang Paling tim. yang menjadi ketua tim adalah Ibu Epi, kemudian ada Ibu Ros, ada Ibu Roboh, ada Ustazah Linda, ada Ustaz Jamal, juga ada
semuka Ustaz Jul. Ya, inilah yang pendukung Ustaz di belakang kan? Iya. Mereka digaji Ustaz enggak? Minallahi subhanahu wa ta'ala. Tuan Padung mulai gabung dengan penyuluh. Dari tahun 2015. Ustaz. Tapi satu-satunya pemenang yang dipeluk sama Menteri Agama Ustaz ada? Yang memang nak cerita lain. Cerita. jadi bahasa Aceh undang watenya kan didampingi untuk foto dengan Pak Menteri. Watenya lu kalau rubah langsung ke Mak Menteri supaya lu berubah. Kayaknya hikmah kondisi lon menang mungkin. Berapa dipeluk oleh Pak Menteri. Jadi syukur sih. Syukur juga di mana harus tetap bersyukur lah. Ya. Ustaz, waktu pas penampilan di Jakarta katanya Ustaz tinggal sendiri. Teman-teman lagi kebetulan ada apa tugas yang lainnya Ustaz ya? Yang pertama menyadari di Aceh tinggal Down syndrome. Yang kedua Lonpi kena jadwal yang paling terakhir. Emang sudah cukup melelahkan. Paling terakhir itu sampai jam berapa tuh? Sampai kalau nggak salah jam 12 malam. Allah, jam 12 malam. Mana nebayangkan ke atas preh dari Bengo sampai pukul 12 malam mengkibani. Nggak boleh pindah dulu Ustaz ya? Karena Takutnya kayak kita istirahat pas kita yang dipanggil nanti. nggak berurut, tidak berurut. Semuanya diacak. Gitu. Diacak. Ya. Ustaz terpanggil Pas yang terakhir. Ya. Itu tadi saya dengar tadi teman-teman kebetulan lagi di detik-detik itu Ya. lagi keluar. Ustaz harus tampil. Harus tampil. Iya. Pas saya dipanggil semua kebetulan lagi ada panggilan ahlam semuanya. Maksud panggilan alam apa? Kabar aja. Ke toilet. Iya, dia kan panggilan alam. Iya. Jadi Ustaz bisa langsung kan harus dipapah Ustaz ya? Iya. Kan? Harus di presentasinya juga harus dihidupkan. Ustaz Iya. hidupkan semua sendiri. Setelah dihidupkan baru saya tampil sendiri. Nah, itu. Yang Ustaz presentasikan tadi itu kegiatan-kegiatan selama Kegiatan selama saya menjadi penyuluh. di dua tempat Ustaz menjuluh itu apa kendala Ustaz? Kendalanya kalau di Lempesta, kendalanya jamaah itu selalu berganti-ganti. Gitu. Kadang-kadang hari Minggu ini datang 15 orang, minggu depan itu orang lain lagi. Masalahnya mereka kan berangkat dari rumah kan butuh biaya untuk ongkos beca. Jadi kendala utama mereka keterbatasan biaya gitu. Nah, Kalau Ustaz sendiri dari rumah ke tempat itu tadi? saya pakai beca, kadang-kadang pakai beca, kadang-kadang diantar sama anak, kadang-kadang pakai RBT online gitu. Ustaz udah berapa anak Ustaz? Alhamdulillah sudah 5 orang. Sudah 5 orang. Ya. Yang paling tua Kelas 1 SMA sekarang. sudah bisa Udah bisa cek antar, ayahnya, ya. antar ya. Yang paling kecil tadi yang waktu jemput di bandara itu ada Iya, itu usianya 6 bulan. 6 bulan. Iya. Kalau istri sendiri Baru 1. baru 1. Ya. Juga seperti Ustaz. Nah, Iya. Semuanya alhamdulillah normal. normal ya. Ya. Ketika jumpa memang Ustaz masih belum sakit. Masih belum, ya? fresh. Masih fresh ya. ya. Tadi mantan gantung. Wah, sekarang aja Ustaz istilah good looking. Iya, alhamdulillah. Kalau misalnya ditempatkan di front office tuh masih Mantan lagu. pantang lagu. Masya Allah. Kaduha. Enggak Ustaz. Ya. Lebih
Nggak, belum nampak belum uban-ubannya. Karena pakai peci. Iya. Ada rencana mau lanjut S3 Ustaz? Insya Allah. Apa namanya? Selama tanya mantang udip, insya Allah tetap na rencana. Rencana memang tadi Iya. semangat untuk Iya, belajar tadi betul. nggak hilang tadi. Ya. Malah alun hawaja S3 ke Timur Tengah, Masya Allah. ke Mesir atau ke Sudan. Ya. Karena dasar Nama dari bahasa Arab. bahasa Arab, Ya. ya. Saya terbawa emosi saya apa sedih atau apa nggak tahu. Nggak tahu, saya. enggak. Karena semangat Ustadz ini, Iya. ya kan. Kalau kita bandingkan sama kawan-kawan yang lain yang dia masih sehat, tapi semangat belajarnya menurun. Termasuk saya sendiri saat ketika maksudnya mau lewat Darussalamannya melihat kampus, Kamu. Mbak, takut, Iya. ya kan? Menyelesaikan itu, masya Allah. Saat. Ya. Tapi saat kebanyakan orang, ini khususnya Iya. saya, ketika Iya. kita sudah dapat satu yang saya capai, kesuksesan itu jadi beban bagi saya. Kira-kira bisa saya pertanggungjawabkan lagi nggak nih? Atau Iya. apa yang akan saya lakukan lagi yang lebih dari ini? Ya. Ya, kalau antum gimana Ustaz? Saya kini saya hanya ingin bahwa jangan dilihat keberhasilan itu, tapi pelajarilah prosesnya gitu. Supaya orang lebih semangat gitu. Dan saya ingin anak-anak saya, keluarga saya, dan seluruh jamaah saya pun bisalah mengikuti langkah-langkah saya seperti itu. Jadi saya sangat berharap mereka itu lebih sukses dari saya lagi. Dan berikan contoh lah Ada istilahnya. contoh. Ya. Kalau Ustaz udah S2 minimal nanti anak nanti S3 Ada. gitu Ustaz ya. Mudah-mudahan bisa S3. Nah, gitu. Ya. Kalau saya hanya hafal juz 30, mudah-mudahan anak hafal 30 juz. Ustaz udah hafal 30 juz. Juz 30. Juz 30. Yang penting 30 juga. Iya, ada 30 ada juznya Ustaz ya. Yang Ustaz ajarin di dua tempat tadi itu fikih atau membaca Al-Quran? Lebih kalau di Lampesta itu lebih kepada fikihnya. Kalau di panti RSBM lebih kepada motivasinya. Gitu. Motivasi gimana kan? Saya memberikan motivasi kepada mereka agar terus melanjutkan pendidikannya, karena mereka itu masih sangat muda-muda. Semua itu tunanetra Ustaz? Tunanetra semua. Yang di Ladong itu ada 40 orang, 25 laki-laki dan 15 perempuan. Semuanya masih di usia sekolah. Termotivasi sama Ustaz akan melanjutkan ke Dan ada yang sudah selesai S1-nya Ustaz. Saya mulai ngajar di sana itu tahun 2018. Karena ada yang sudah tamat SMA, saya dekati kepala panti, saya bilang mereka pun bisa kuliah. Jadi saya dampingi mereka sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka itu di Stai Al-Wasliyah Banda Aceh. Jadi dari tahun 2018, alhamdulillah tahun 2023 mereka sudah selesai. Berarti Ustaz selain sebagai pendakwah juga dosen motivator, di dosen dosen di juga? Stai Al-Wasliyah, ya. Ustaz selain tadi saya bilang tadi selain pendakwah juga dosen dan motivator. Ya. Motivator pada teman-teman yang Ya. tunanetra ya. Ya, Yang Ustaz yang disabilitas. yang Ustaz ungkapkan di situ apa sehingga mereka bisa semangat untuk melanjutkan pendidikan, karena kan masalah semangat itu memiliki semangat itu kan bukan Ya. masalah hanya Ya. memberikan kata-kata aja kan, Ya. juga masalah ekonomi dia, Ya. masalah ke permasalahan-permasalahan hidup dia kan. Apa yang Ustaz itu sehingga mereka tertarik untuk melanjutkan? Saya langsung memberikan contoh.
apa saya selalu memberikan semangat kepada mereka bahwa sayalah buktinya. Dengan segala keterbatasan kita pun bisa sukses. Jadi kan hanya tapi kita juga sudah melakukannya. Ya, Dakwah bil hal. dakwah bil hal. Ya. Dari diri sendiri kita tunjukkan Ya. bahwa kita sudah melakukan. Inilah contohnya gitu. Kami boleh saat didakwahin juga dimotivasikan nih. Ada beberapa kawan kita juga belum melanjutkan nih Zat. Ya, ini harus perlu muatin 16 SKS. Ada yang udah senyum Zat kalau saya bilang melanjutkan kuliah. Apakah sudah ada murid-murid Ustadz itu yang sudah sukses Ustadz di Wah. Alhamdulillah ada. Jadi ada yang ada yang sudah sarjana, ada yang hampir meraih gelar profesor, ya. Ada satu orang jamaah itu tahun 2021 hampir bunuh diri karena pertamanya dia itu orang awas, artinya orang normal, bekerja di rumah sakit PT Arun, kena DM, berpengaruh kepada mata, sehingga dia menjadi buta total, hampir bunuh diri. Jadi kemudian saya kenalan dengan kawannya, saya dibawa ke rumah. Di Los Mawen. Karena dia ikut istri, dia pindah ke Banda Aceh. Saya datang ke rumahnya, ban menumpak lungnya langsung gumoh. Jadi Ustaz kibancara lung di lung hanya pegang satu boleh. Akhirnya saya perkenalkan kepada dia HP Android karena memang dia ingin bangkit. Dia lihat langsung contoh dari saya. Ustadz ini pun setelah bermasalah dengan mata bisa bangkit, berarti saya pun bisa bangkit. Jadi kita cara usah pakai HP katanya. Lumpuh itu cara pakai HP Android. Bancara nggak pakai HP Android kan semangat lah nggak. Kaji ke telefon nggak, kaji ke WA nggak, kaji ke update status. Pertama semangat lah nggak. Dia kebetulan pihak Pertungi ada meminta peserta dari untuk dilatih menjadi terapi pijat refleksi. Jadi langsung kamu untuk saudara tanyanya untuk jauh Bandung. Jadi Bandung dari sini karena henti pijat sendiri gitu. Ya. Ini agak lari dikit. Tanggapan Ustaz bagaimana Ustaz kalau melihat yang tunanetra atau yang berkebutuhan itu bersedekah di jalan-jalan itu Ustaz? Memang serba salah sih dia pegang. Jadi mungkin menyaurung iman hanatan mufum, mereka itu sebagiannya tapi tidak semuanya. Ijabah lampu merahnya karena terpaksa menyahana aja dia awaknya. Maka itu jalan akhir kan? Ya itu memang sumbernya itu jalan akhir. Padung rongan lon. Menyahana pasien yang jak bawaannya yang hidrum jalan. Jadi walaupun penghasilannya tidak sebanyak di jalan. Jadi menjadi urut-urut lang si jamnya dibayar 60.000. Dalam si euro menyenasi draw yang kasih bagi awaknya.
tapi menyetun ujalan awalnya merempah peng sampai 40 lebih so. Tapi mereka sebenarnya mereka itu nggak mau, tapi terpaksa turun. Terpaksa turun. Ya. Ke Bancara Iblobre, ke Bancara Iblongke, mereka terpaksa turun. Ya. Tapi pernah hana mandumenan memang. Ada sebagian. Ya. Memang Nggak ada niat memang berbuat, profesi ya. Maksudnya mungkin di kelas-kelas atau kelompok binaan Ustadz, ada nggak diajarkan skill tertentu untuk dia bekerja? Tadi salah satunya sudah ada pijat. Ya. Ada skill-skill lain mungkin untuk mereka bisa bekerja. Kalau dari saya langsung, saya hanya memberikan jalan kepada mereka bahwa bisa gabung kemari, bisa ikuti pelatihan ini, bisa ikuti pelatihan itu. Jadi menyeskil khusus loan sendiri hanya cara murun kan. Jadi cara sempurna awalnya untuk murun, tapi saya dampingi mereka untuk pergi ke tempat ini dan pergi ke tempat itu. Ya. Dan mungkin di samping ini sudah biasa kita dengar cacat netra. Mungkin skill lain selain murut, skill lain yang dianggap profesional, misalnya ahli IT, ahli dengan keterbatasan dia menguasai tadi Android. Mungkin dengan Android dia bisa bekerja untuk hal-hal lain lah yang sifatnya lebih kalau yang di ladang ada yang sudah pandai buat kawat bronjong, ada yang sudah pandai buat tas dari tali, ada yang sudah pandai buat sangkar burung, ada juga yang sudah menjadi programmer gitu. Programmer ya. Memprogram apa Sat? Program komputer gitu. Ya. Dia tunanetra tapi tapi mampu menjadi hacker. Masya Luar Allah. biasa. Luar biasa. Ya. Ya, ini baru dengar saya. Ya. Saya malah Ada di Unsiang ini ada satu kawan kami itu namanya Syifaur Rahmah. Dia malah mendapat nilai cum laude dari Unsiang. Dia itu tunanetra. programmer. Bukan dia kuliah di jurusan bimbingan konseling dan nilainya itu cum laude. Yang program itu adiknya gitu. Yang kuliah di prodi pendidikan bahasa Inggris. Ustadz boleh pesan terakhir untuk teman-teman semua supaya tetap atau memotivasi kami Ustadz. Ya, pegang langsung mungkin hanya ada doa pegang, tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Jadi di akhir pertemuan ini saya ajarkan satu doa, yaitu dan doa itu selalu saya baca. Jadi Allahumma raddini biqada'ik wa sabbirni ala bala'ik wa auzi'ni syukra ni'amik. Bukan lebih kurang artinya ya Allah, jadikanlah aku ridha dengan ketentuanmu dan sabar atas segala ujianmu dan selalu mensyukuri nikmatmu. Mungkin itulah pesan saya terakhir di tempat ini tentunya kan. Kita pikir udah meninggal. Saya udah mau sedih tadi. Baik, terima kasih Ustadz Munawar
yang sudah berhadir di studio kita, memberikan kita motivasi, memberikan dakwah, dan mendoakan kita tadi akhirnya. Insya Allah kita dapat bertemu di podcast berikutnya dengan capaian-capaian terbaik lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.